به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan di malam hari ini di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian malam Jumat, yaitu Kamis malam ba'da Isya, masih membahas tentang risalah yaitu Fusulul Adab wa Makarimil Akhlaq al-Masyru'ah, yaitu tentang macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan. Kita masuk pada pembahasan tentang ruqyah, ya. Di mana kemarin pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang ruqyah yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wala ba'sa bi asma'illahi ta'ala wa kadzalika at-ta'widhu bihi, dan tidak mengapa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga berlindung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini isyarat bahwasanya penulis ingin memulai pembahasan adab ini berkaitan dengan pengobatan, ya. Di sini disebutkan bahwasanya tidak mengapa dengan nama-nama Allah dan berlindung dengan nama-nama tersebut. Artinya meminta perlindungan dengan menggunakan nama-nama Allah. Di sini juga mengandung dalil yang kuat bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan berdiri sendiri. Makanya Al-Qur'an disebut dengan kalamullah, bukan makhluk. Kenapa? Di antara dalil yang kuat yang disebutkan para ulama, karena seseorang itu boleh berlindung menggunakan kalimat-kalimat Allah, kalamullah, ya. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Ini di antara ajaran Nabi alaihi salatu wasallam agar seseorang itu melazimkan zikir dengan berlindung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah. Karena kalau seandainya Al-Qur'an yang merupakan kalam, dan kalam itu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, artinya itu makhluk,
bukan bagian dari zat Allah, nggak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, diantaranya sifat kalam tadi, ya. Karena berlindung kepada selain Allah berarti kesyirikan, ya, syirkul akbar, ya. Maka ini diantara pendalilan yang amat kuat dari para ulama ketika di sana ada doa-doa yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan di antara sifat Allah yaitu kalam, maka itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Baik. Maka di sini penulis mengatakan tidak mengapa dengan menggunakan nama-nama Allah, dan demikian juga berlindung, meminta perlindungan dengan nama-nama tersebut. Dan ruqyah itu adalah sesuatu atau kalimat-kalimat yang dibacakan untuk menolak bala, ya, atau mengangkatnya, ya. Artinya untuk pencegahan, atau ketika bala itu sudah ada, sudah dialami oleh seseorang, maka untuk mengangkat bala tersebut, maka itu dengan kalimat-kalimat yang dibacakan tadi, yang disebut dengan ruqyah. Ada juga yang mengatakan ruqyah ini hukumnya mustahabbah, yaitu sunnah. Adapun yang mengatakan ruqyah adalah mubah, ini jumhur ulama, ya. Akan tapi sebagian mengatakan ruqyah ini hukumnya sunnah, ya. Ini sebagaimana hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna narki fil jahiliyah, kami dahulu juga terbiasa meruqyah di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Faqulna, maka kemudian kami pun ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami katakan atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah tersebut? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, tampakkan kepadaku ruqyah kalian di zaman jahiliyah tersebut. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, dan tidak mengapa dengan ruqyah, dengan jampi-jampi kalimat-kalimat yang dibacakan selama tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini juga terdapat dalil bahwasanya yang namanya ruqyah itu tidak harus dengan Al-Qur'an, ya, tidak harus dengan Al-Qur'an. Karena dalam hadis ini dahulu di zaman jahiliyah, Auf bin Malik mengatakan kami suka meruqyah di zaman jahiliyah. Ketika kami beriman diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka kami pun bertanya bagaimana dengan ruqyah kami di zaman jahiliyah. Tentunya di zaman jahiliyah enggak mungkin ruqyah dengan Al-Qur'an, ya, enggak mungkin ruqyah dengan Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam belum diutus. Maka Nabi pun mengatakan, coba tampakkan atau disuruh untuk memberitahukan jenis ruqyah kalian itu bagaimana. Kemudian Nabi memberikan batasan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa kalau ruqyah tersebut, bacaan-bacaan tersebut yang digunakan untuk ruqyah yang tujuannya untuk pengobatan itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, ya. Ini takrir dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ruqyah itu tidak harus dari Al-Qur'an. Walaupun yang paling utama adalah yang paling afdol adalah diambil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang itu merupakan doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena ini sebaik-baik ucapan. Taib. Dan zahirnya dari perkataan muallif
Wala ba'sa, kalimat wala ba'sa ini menunjukkan beliau mengambil pendapat jumhur, yaitu tentang mubahnya ruqyah. Ruqyah ini termasuk jenis pengobatan yang memang dahulu kala memang sudah ada, dan ini hukumnya mubah. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan mustahabbah, ya. Sebagaimana hadis Jabir dari Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Jabir mengatakan kami dahulu sering meruqyah dari aqrab, ya, yaitu dari sengatan kalajengking. Kemudian, ya, Jabir mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melarang kami dari ruqyah, ya, padahal kami dulu suka meruqyah. Maka Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu dari kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Artinya larangan Rasulullah SAW dari ruqyah itu adalah ruqyah yang mengandung larangan atau mengandung kesyirikan di dalam kalimat-kalimat yang diucapkan tersebut, ya. Maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis larangan tentang ruqyah. Adapun yang tidak mengandung kesyirikan, ya, maka itu tidak mengapa, sebagaimana hadis yang di atas dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Kemudian ar-ruqyatu ushtirita laha syurutun. Ruqyah disyaratkan baginya beberapa syarat. Yang pertama, an takuna min ayatil Qur'an au bi asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama, ruqyah itu dari ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Dan ini yang pertama, artinya yang utama, ya, ini yang afdol, ya. Ataupun dari hadis-hadis Nabi, dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir pagi petang, ini digunakan untuk meruqyah. Ini juga suatu yang utama. Dua hal ini dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, ini sesuatu yang paling afdol untuk digunakan sebagai ruqyah. Kemudian wa an yu'taqada annaha mujarradu sababin wa la tu'athiru bidzatiha. Ini sepakat para ulama, dan ini diperhatikan bahwasanya syarat kemudian selanjutnya yaitu tidak boleh meyakini, ya, bahwasanya ru'yah itu berpengaruh dengan sendirinya. Artinya itu harus diyakini bahwasanya itu sebab saja, ya, sebagaimana pengobatan yang lain itu hanya merupakan sebab. Karena yang menentukan berpengaruh atau tidaknya itu hanya Allah SWT, ya. Jadi nggak boleh meyakini yang namanya ruqyah itu memiliki pengaruh sendiri, ya. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan si peruqyah, ya, yang meruqyah. Misalnya, wah ini kalau yang ruqyah Kiai Fulan mesti manjur, ya. Ini sudah kebablasan kalau seperti ini. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Meruqyah dengan Al-Quran ataupun dengan doa-doa yang disebutkan dalam hadis, kemudian meyakini zat dari Al-Quran tersebut, kemudian hadis tersebut itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah, walaupun Al-Quran itu kalamullah, itu tidak boleh. Sepakat para ulama, dan ini yang ditekankan oleh para ulama, karena ruqyah itu bagian dari pengobatan, ya. Sebaik apapun obat, seseorang tidak boleh bersandar padanya, ya. Ingat, sebaik apapun obat, seseorang tidak boleh bersandar dengannya. Artinya menjadikan dia sesuatu yang berpengaruh dengan sendirinya, ya. Karena sebagaimana seorang yang pergi ke dokter, sepandai apapun dokter,
sebagus apapun obat yang diberikan, mungkin seorang dokter itu memberikan obat yang tidak diberikan oleh dokter lain, dan obat tersebut adalah racikan yang paling bagus, mungkin di dunia tidak ada tandingannya, tetap dia tidak boleh bersandar dengannya. Ya, makanya ketika kita berobat, pergi ke dokter, jangan pernah mengatakan, "Dok, obati saya." Ya, "Dok," atau "Dok, tolong sembuhkan saya." Ya, ini nggak boleh. Ya, karena ini bisa mengurangi tauhid seseorang. Ya, baik. Karena itu semuanya hanyalah sebab. Dan ini yang harus diyakini, dalam ruqyah itu demikian sebagaimana pengobatan yang lainnya. Wa an takuna, kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya, wa an takuna bil lughatil arabiyyah aw ma yu'rafu ma'nahu min ghairil arabiyyah. Dan hendaknya dari bahasa Arab atau apa yang difahami maknanya dari selain bahasa Arab. Ya, boleh bahasa Arab atau yang bahasa selainnya, asalkan difahami maknanya. Ya, jangan mentang-mentang bahasa Arab tapi ternyata nggak ada maknanya, nggak difahami. Ya, misalnya tulisan cuman potongan-potongan ayat, potongan-potongan huruf, ditulis alif, kemudian jim, kemudian mim, terus apa lagi. Ini kan nggak difahami maknanya, walaupun itu bahasa Arab. Masih mending bahasa selain Arab kalau memang itu difahami. Ya, misalnya orang zaman dulu mengatakan tombo teko loro lunga, ya Allah paringi mari anak kula. Ya, itu kan difahami maknanya. Artinya apa? Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimat ini boleh, ya, untuk meruqyah seseorang yang sakit atau diri sendiri yang sakit, asalkan difahami maknanya. Ai an yakuna al-ma'na wadihan sawa'un kana bil lughah al-arabiyyah aw ghairi al-lughah al-arabiyyah. Artinya maknanya jelas, baik itu berasal dari bahasa Arab ataupun bahasa selain Arab. Jadi meruqyah itu tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, kita memanjatkan puji atau memanjatkan doa kepada Allah dengan bahasa kita, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, yang jelas-jelas itu meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa dan minta kesembuhan kepada Allah untuk anak kita yang sakit atau diri kita yang sakit, itu saja sudah dikatakan ruqyah. Karena ruqyah itu suatu kalimat yang dibacakan dalam rangka meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Syekh bin Baz ini meringkas syarat ini. Yang pertama yaitu bahasanya jelas, artinya bisa dibaca. Ya, bahasanya jelas. Kalau Arab ya bisa terbaca, dibaca. Kemudian kalau selain Arab ya sama saja, bisa dibaca, ya, dan dengan suatu kalimat yang sudah ma'ruf, ya. Kemudian yang kedua, memiliki makna yang jelas, ya, maknanya jelas. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengandung kesyirikan, ya, tidak mengandung kesyirikan. Misalnya mengandung meminta pertolongan kepada selain Allah, ya. Meminta pertolongan kepada jin misalnya, karena mungkin merasa, wah, anak saya kok habis lewat bawah pohon itu atau di jalan itu, di perempatan itu kok terus jatuh sakit, ya. Kemudian dia bilang, wahai penunggu perempatan jalan, pertigaan jalan, ojo ganggu anakku, ya, marenono anakku, ya. Ini nggak boleh kalau seperti ini. Walaupun kalimatnya jelas, ya, tapi karena ini mengandung kesyirikan, maka nggak boleh, ya. Karena
Ini tujuannya hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kepada selainnya, ya. Baik. Karena di sana ada yang dikatakan ruqyah, ya, orang mengatakan ruqyah, tapi ternyata tulisannya tidak bisa dibaca atau bisa dibaca tapi nggak difahami. Ya tadi huruf-huruf potongan-potongan, ya, bahkan ada tulisan Arab tapi dibentuk kayak orang sholat, ya, kayak orang sholat. Kemudian ada yang bentuk segitiga, ya. Ini biasanya malah bukan ruqyah, tapi ini ruqyah yang mengandung kesyirikan, ya. Biasanya ini kalau bahasa Jawa dikatakan raja, ya, dikatakan raja, ya. Kalau bahasa Arabnya ruqyah, tapi ruqyah ghairu syar'iyyah, tapi ruqyah yang tidak disyariatkan, atau ruqyah syirkiyah, atau ruqyah yang mengandung kesyirikan. Maka ini nggak boleh, karena kalau kalimatnya itu nggak bisa dipahami, walaupun bisa dibaca, ya, tapi nggak difahami maknanya, maka ditakutkan nanti itu adalah merupakan lafaz-lafaz yang syaitan memberikannya, ya, yang syaitan memberikannya. Misalnya dibacanya kebalik, misalnya seperti itu, dibuat ruqyah, bisa dibaca tapi nggak bisa dipahami maknanya, ya. Maka ini nggak boleh. Jadi harus bisa dibaca, kemudian maknanya jelas, artinya jelas, difahami bahwasanya itu permintaan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandung kesyirikan, ya. Baik. Amma ar-ruqa allati yu'taqadu annaha tanfa'u wa tadhur bi dhatiha wa hiya mujarrad sababin fa inna hadha syirkun akbar. Adapun ruqyah yang diyakini bahwasanya ruqyah atau kalimat tersebut memberikan manfaat dan memberikan madarat secara zatnya, secara sendirinya, padahal dia hanya sebuah sebab, maka ini merupakan kesyirikan dan syirik akbar, ya. Jadi nggak boleh kita meyakini kalau dibacakan ini, ya, pasti ini akan memberikan kesembuhan dengan sendirinya, ya, tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Kayak orang minum obat, aku nek ngombe obat iki mesti mari, ya, ini nggak boleh, ya. Dan ruqyah itu juga seperti obat, bermacam-macam jenisnya, ya. Kita ambil yang paling mudah bagi kita mungkin, ya, ayat kursi, Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya. Kita ambil yang paling mudah dari ayat-ayat tersebut yang mungkin kita hafal, ya. Tapi jangan pernah meyakini itu akan bisa menyembuhkan dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini enggak boleh. Karena ini merupakan kesyirikan. Li'annahu la yamliku an-naf'a wad-dharra illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memiliki manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah pengobatan, ya. Wa kadzalika aidan ar-ruqa allati tutlabu min ghairillah. Demikian juga ruqyah yang diminta dari hiya syirkun akbar, itu merupakan syirik akbar. Kama law raqa bi asma'il jin, seperti seorang meruqyah dengan nama-nama jin, ya. Apa menyebut Nyi Roro Kidul misalnya, ya. Nyi tulung iki anakku loro, ya. Mbok dikei obat, ya, kei wangsit obat, ya, ken anakku dan mari, ya. Ini enggak boleh nama-nama jin ini. Atau nama bau reksa, ya, orang Jawa biasanya menyebut bau reksa. Bau reksa itu untuk sesuatu penunggu tempat tertentu, ya. Bau reksa, ya. Ini sebutan
yang disebutkan oleh orang-orang Jawa. Ini nggak boleh. Awi syayatin, atau nama-nama syaitan, ya. Awil malaikah, ataupun nama malaikat sekalipun yang disebut nggak boleh, ya. Menyebut nama malaikat, meminta kesembuhan dari malaikat, ya. Misalnya kita mengetahui bahwasanya di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang bertugas menunggu gunung, ya. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, yaitu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif dan mendapat penolakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatul jabal, yaitu malaikat penunggu gunung, itu untuk menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar melimpahkan gunung Uhud itu ke orang-orang Taif. Tapi Nabi SAW menolaknya. Maka kalau kita sebut nama tersebut, ya, wahai malaikat penunggu gunung, ya, jangan ganggu saya, ya, jangan ganggu keluarga saya, ya, misalnya seperti itu, untuk menolak bala, ya, maka nggak boleh. Walaupun pada hakikatnya ada malaikat penunggu gunung, tapi nggak boleh kita seperti itu, ya. Atau misalnya malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan, kita ingin meruqyah dengan air hujan, tapi kita sebut malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, engkau yang menurunkan hujan, maka berilah khasiat dengan air hujan ini untuk menyembuhkan anak saya, untuk menyembuhkan saya, misalnya seperti itu. Enggak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun memang malaikat tersebut bertugas untuk menurunkan hujan, karena semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sebut tetap Allah Subhanahu wa taala, yang kita seru tetap Allah Subhanahu wa taala. Awil anbiya, ataupun para nabi sekalipun. Nabi yang paling mulia sekalipun, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kita sebut untuk kita meminta kesembuhan, gak boleh. Itu namanya syirik akbar, ya. Wa nahu dzalik, dan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini enggak boleh kita sebut, kita panggil-panggil untuk meruqyah. Fa hadza istighatsatun bi ghairillahi azza wa jalla. Karena ini namanya istighatsah, meminta pertolongan, ya, dari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian baqiyatu mas'alatin akhirah. Ada sisa satu permasalahan dalam masalah masih berkaitan dengan ruqyah ini, yaitu kalau tadi ruqyah itu adalah sesuatu yang dibacakan, maka ini sesuatu yang ditempelkan, yang dimaksudkan untuk meruqyah juga, artinya untuk meminta kesembuhan, baik menolak bala ataupun mengangkatnya. Yaitu apa? At-tamaim atau tamimah. Hiya kullu ma yu'allaqu 'alal badan min hijaratin aw kitabatin aw talasima wa nahwi dhalik min ajli jalbin manfa'ah aw daf'i madarrah min 'ainin aw jinnin. Tamaim adalah setiap apa yang digantungkan di badan, ya, min hijaratin, dari misalnya batu kecil, au kitabat, atau tulisan-tulisan, ataupun mantra-mantra, jimat-jimat, entah bentuknya apa, pokoknya digantungkan di badan dalam rangka min ajli jalbin manfaat, untuk meraih manfaat atau mencegah kemadharatan. Itu namanya tamimah, jamaknya tamaim, ya, yang digunakan untuk mengambil manfaat atau mencegah madharat. Yang madharat itu bisa jadi karena ain ataupun karena jin,
Ya, bisa jadi karena ain, yaitu pandangan, ya, yang mengakibatkan kemadharatan, ataupun karena gangguan jin. Ya, makanya dikalungkan sesuatu di tubuh seseorang. Ya, karena ain ini, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-ainu haqqun. Ain itu adalah benar adanya. Artinya penyakit yang disebabkan dengan pandangan itu benar-benar ada, kata Rasulullah SAW. Walau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqathu al-ain. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, benar-benar ain itu yang mendahuluinya. Ya, benar-benar ain itu yang mendahuluinya. Bahkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan, al-ainu tudkhilur rajula al-qabra wa tudkhilul jamala al-qidra. Ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya bisa menyebabkan kematian, dan bisa memasukkan unta ke dalam kuali. Ya, ini ibarat unta itu bisa mati. Ya, biasanya unta kalau sakit, ya, sebelum mati kan disembelih biasanya, kemudian dimasak. Al-qidr itu wadah yang besar, biasanya untuk masak daging. Ya, dan itu bisa terakibatkan dengan air. Ya, jadi bukan berarti kok karena pandangan unta itu dipandang kemudian ngertiti nyemplung neng kuali ora. Ya, maksudnya bisa meninggal. Ya, bisa mati. Demikian juga bisa mengakibatkan kematian bagi seseorang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan juga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam kitab At-Tarikh, ya, bukan di dalam Sahih Bukhari. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah ketetapan dari Allah dan takdirnya itu karena sebab ain. Ya, jadi ain ini sesuatu yang memang berbahaya, ya, dan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, ya, terjadinya penyakit dan bahkan kematian. Ya, dan ini pernah kisah dari seorang sahabat Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal bin Hunayf ini seorang laki-laki yang terkenal putih kulitnya, ya, dan sangat bagus. Ya, kulitnya halus putih. Suatu saat Sahal bin Hunayf ini radhiyallahu anhu pernah pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian di tengah perjalanan beliau mandi, dan di tengah mandinya dilihat pundaknya atau sebagian tubuhnya pusar ke atas itu oleh sahabat yang lainnya, yaitu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kemudian saking herannya Amir bin Rabi'ah ini takjub, alangkah indahnya kulit ini, aku belum pernah melihat kulit yang sebagus ini. Ya, kulitnya putih, bersih, halus, ya, kulit sahabatnya, ya, temannya. Maka seketika itu pula sahabat Sahal bin Hunayf langsung jatuh pingsan. Ya, langsung jatuh pingsan. Kemudian dikabarkan ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, siapakah di antara kalian yang kalian curigai melihat si Sahal bin Hunayf ini? Maka kemudian sahabat yang lainnya mengatakan, Amir bin Rabi'ah telah melihatnya ya Rasulullah ketika dia mandi. Maka Rasulullah SAW pun memanggil Amir bin Rabi'ah, kemudian mengatakan, kenapa kalian ingin membunuh salah seorang teman kalian?
Ya, ini bentuk zajir, peringatan keras dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu untuk mandi, dan dalam riwayat tersebut disebutkan Amir bin Rabi'ah yaitu berwudu, kemudian ditambah dia mencuci bagian dalam dari sarungnya, artinya tubuhnya dari yang tertutup dengan sarung itu dicuci, kemudian airnya itu ditaruh di wadah. Artinya ketika dia wudu mencuci bagian tubuhnya yang dalam sarung itu airnya sisanya itu tidak dibuang tapi diwadahi. Kemudian sahabat yang lainnya menuangkan air sisa wudu tersebut atau mandi tersebut itu kepada sahabat Sahal bin Hunayf tadi, diguyurkan dari atas, kemudian diguyurkan dari belakang punggungnya, dan seketika itu Sahal bin Hunayf ya sembuh ya tanpa merasakan apa-apa lagi ya, artinya sembuh seperti sedia kala. Dari sini juga menunjukkan bagaimana cara pengobatan dari air kalau seseorang itu tahu siapa yang mengenainya ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahaya air, beliau di akhir hadis menyebutkan wa idza tusiltum faghtasilu, apabila kalian diminta untuk mandi maka mandilah. Artinya air sisa mandi tersebut bisa untuk mengobati saudaranya yang terkena air ya, terlebih dari orang yang mengenainya ya. Maka ini bisa dijadikan bisa diobati salah satunya dengan ruqyah tadi ya. Baik. Atau karena gangguan jin ya, itu juga bisa diobati ya, baik dengan ruqyah ataupun dengan tamimah tadi. Cuman tamimah ini pembahasannya wa hiya tanqasimu ila qismain. Adapun tamimah itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ya, tamimah tadi adalah sesuatu yang digantungkan di tubuh ya. Yang pertama, tamimah jenis yang pertama, antakuna min ghairil Quran wal ad'iyah al-mubahah. Tamimah tersebut bukan dari Al-Quran atau doa-doa yang mubah, artinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selain Al-Quran. Maka wahiyya syirkun, maka ini merupakan kesyirikan ya, merupakan kesyirikan, walaupun syirik asghar pada asal hukumnya, ketika di situ tidak ada lafaz yang mengandung permintaan kepada selain Allah ya. Tapi kalau ada permintaan, tulisan-tulisan tersebut dibaca kok mengandung permintaan kepada selain Allah, maka ini menjadi syirik akbar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat ya di tubuhnya, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau benda yang digantungkan di tubuh kita atau anak kita atau keluarga kita ya, atau di rumah misalnya, itu selain Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW, maka itu syirik hukumnya ya, walaupun asalnya syirik asghar. Tergantung nanti dilihat ya, dilihat. Kalau itu hanya diyakini menjadi sebab, misalnya digantungkan selain Al-Quran kan banyak, misalnya bayi ya dikasih gelang apa itu yang namanya
warnanya merah-merah kalau di zaman dahulu. Saya masih ingat kalau biasanya bayi kecil dikasih kayak itu, ya, itu untuk nanti biar bayinya nggak panas, ya. Kemudian kalau sudah panas biasanya dikasih apa, gelang pakai apa itu diselang-seling nanti, ya. Itu tujuannya untuk agar supaya menolak bala. Nek wong Jawa ngarani gen ora kenek sawan, ya. Kalau itu hanya sekedar diyakini itu sebab, maka ini syirik asghar. Karena itu bukan sebab. Jadi meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu syirik asghar. Tapi kalau itu diyakini dia bisa memberikan manfaat dan menolak madarat dengan sendirinya, dengan zat gelang tersebut, dengan sesuatu yang digantungkan tersebut, maka ini jadi syirik akbar, ya. Tapi kalau dia meyakini ini hanya sebab, yang mengizinkan juga Allah, padahal Allah nggak pernah memberitahu izin kalau itu dijadikan sebab, maka ini syirik asghar, ya. Seperti gantungkan benda-benda di rumah di depan pintu misalnya, ya, agar supaya setan nggak masuk, ya. Kemudian tujuan rezeki biar lancar, ya, sihir nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Digantungkan sesuatu, ya, selain Al-Quran, maka ini hukumnya syirik, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jenis tamimah, sesuatu yang digantungkan kedua, antakuna minal Quran atau minal ad'iyati al-mubahah, atau dari doa-doa yang dibolehkan, artinya yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Ditulis Al-Quran misalnya surah Al-Fatihah, kemudian dilipat, kemudian dijadikan kalung, ya, atau dijadikan gelang, ya, atau doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, misalnya ditulis seperti itu, kemudian dilipat, kemudian digantungkan, ya, di tubuh ataupun mungkin di anaknya atau di rumah misalnya, ya, atau misalnya ditulis di kendaraan itu, ya, itu biasanya kan tujuannya seperti itu, untuk menolak bala, ya. Itu diantara jenis pengobatan. Maka bagaimana hukumnya kalau dari Al-Quran atau dari doa tersebut? Fahadhihi ikhtalafa fiha salaf. Maka ini ada perselisihan di antara para salaf. Bahkan ini para sahabat khilaf. Makanya di sini disebutkan 3 pendapat dari sahabat, ya. Yang pertama yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabatnya yang lain, la yarawnaha, ini tidak membolehkannya, tetap tidak boleh, walaupun itu dari Al-Quran, walaupun itu hadis dari Nabi SAW berupa doa-doa, tetap tidak boleh, ya. Dan tetap itu hukumnya kembali ke asal tadi, yaitu syirik asghar, ya, karena bukan seperti itu, ya, alasannya bukan seperti itu menjadikan Al-Quran agar supaya bisa menjadi sebab pengobatan. Karena sebab Al-Quran bisa dijadikan sebab pengobatan itu dengan dibacakan, ya, dengan dibaca, bukan dengan digantung, bukan dengan ditempel. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi kalau pingin setan itu nggak masuk ke rumah, bukan ditempel ayat kursi, ya. Lah kalau setannya bisa baca ayat kursi, masuk Islam dia mungkin. Suka baca ayat kursi, mengucap syahadat, masuk Islam, jadi jin muslim, ya. Masuk setan yang pengen lunga kan moco dewi, ya. Jadi nggak seperti itu. Dan ini memang tidak dikenal, ya. Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya seperti itu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah
seorang sahabat yang paling tahu tentang Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, beliau yang paling tahu tentang tafsirnya. Makanya Rasulullah juga menasihati kepada umatnya, kalau ingin mengambil ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, maka di antara salah satunya ambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu. Ya roha, beliau berpendapat membolehkan kalau yang digantung itu Al-Quran atau ayat atau hadis-hadis atau doa-doa dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Aisyah, yang beliau mengatakan la ba'sa biha idza kana ba'da nuzulil bala. Aisyah memberikan syarat, tidak mengapa itu dilakukan, akan tapi ketika sudah terjadi bala, terjadi musibah. Jadi kalau sudah sakit baru kemudian mengambil Al-Quran itu untuk kesembuhan, seperti diikatkan di anggota tubuhnya, itu nggak mengapa. Ya, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu alam, saya sendiri lebih condong dari pendapat Abdullah bin Mas'ud, karena memang alasannya ini sesuai dengan hikmah diturunkannya Al-Quran. Dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau menggantungkan atau menyuruh sahabatnya untuk menggantungkan Al-Quran dalam rangka penyembuhan, ya. Tapi ini sekali lagi khilaf di antara para ulama, ya. Bahkan ini khilaf dari zaman sahabat, ya. Jadi ketiga sahabat tersebut, ya, berpandangan berbeda di dalam menggunakan atau menggantungkan Al-Quran, ya, lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dan doa-doa tersebut, ya. Akan tapi ketika seseorang menggunakan ayat Al-Quran, misalnya mau digantungkan, ditempelkan, itu tidak boleh dia sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Para ulama mengatakan tidak boleh dia mencomot tanpa makna, artinya hanya dicomot lafadznya saja sebagian. Misalnya hanya diambil alif lam mim, kita kan nggak tahu maknanya alif lam mim. Memang benar itu dari Al-Quran, tapi kita kan nggak tahu maknanya. Padahal syarat tadi adalah kita harus tahu maknanya. Adapun alif lam mim itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu masih kita sendiri tidak mengetahui makna tafsirnya, ya. Maka ini tidak boleh mencomot semacam itu, ya. Baik. Jadi kalau misalnya ayat kursi, ya utuh ayat kursi misalnya, itu kalaupun pendapat dari yang membolehkan, ya. Tapi yang jelas pendapat yang kuat adalah tidak boleh, ya. Karena seseorang harus apalagi mengagungkan Al-Quran, ya. Nanti kalau hanya sekedar ditempel kemudian dia bertawakal di situ, akhirnya Al-Quran tidak terbaca, ya. Al-Quran tidak terbaca, hanya sekedar tempelkan, dia sudah merasa tenang, ya, nggak mau belajar baca Al-Quran, ya. Akhirnya tergantung hatinya dengan tempelan-tempelan saja. Apalagi kalau tempelan tersebut karena saking rumitnya, walaupun sebenarnya itu ayat kursi, tapi karena kaligrafinya suwet, orang nggak bisa baca, ya. Orang nggak bisa baca, ya. Beli kaligrafi, tuliskan ayat kursi, tapi ketika ada orang lihat
ini surat apa, ya, saking ruwetnya, bahkan sampai dibentuk-bentuk dengan hal macam-macam. Seperti tadi, dibentuk dengan orang sujud, dibentuk orang sedang ruku, ya, ini nggak boleh, ya. Kalaupun yang berpendapat bolehnya untuk digantungkan dari ayat Al-Quran itu harus benar-benar jelas dan bisa terbaca, ya. Tidak boleh tulisan, bentuk-bentuk tulisan atau sekarang disebut kaligrafi yang ruwet, yang hampir-hampir nggak bisa terbaca. Jangankan manusia, jin pun nggak bisa baca itu, ya. Jin ini iso maca, ya, mumet, ya. Maka ini tidak diperbolehkan dan lebih mendekati kebenaran ini yang pendapat dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Baik. Kemudian sebelum masuk ke fase berikutnya, sedikit disinggung, yaitu tentang ruqyah tadi. Apa hukumnya ruqyah menggunakan Taurat dan Injil? Dan ini pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau menulisnya dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan wala ba'sa bihi, tidak mengapa meruqyah dengan Taurat dan Injil, itu asalnya, itu asal, karena Taurat dan Injil adalah kalamullah. Cuman yang sekarang ini adalah sudah munharifah, yaitu sudah dirubah. Ini yang jadi permasalahan, karena tidak ada nas di dalam Al-Quran maupun hadis harus meruqyah dengan Al-Quran, ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu meruqyah dengan kalimat yang memang itu tidak bertentangan, ya, dengan tauhid di dalam Islam, maka tidak mengapa, baik bahasa Indonesia ataupun itu terambil dari kitab suci Injil maupun Taurat, asal itu kita faham maknanya, itu tidak mengapa, itu asalnya, itu asalnya. Tapi kata para ulama, yang jadi masalah adalah kondisi sekarang ini, karena Taurat dan Injil kita nggak tahu mana yang kalamullah, mana yang sudah dirubah, ya, karena itu kan sudah campur, ya, sudah campur. Apalagi tiap generasi biasanya memiliki revisi terus. Lah kalau direvisi terus habis lama-lama. Yang benar-benar asli kalamullah habis, ya. Dan kita maknanya itu sudah mengandung kesyirikan, apalagi tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mereka anggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nanti kalau lafaz-lafaz itu sampai terbaca, maka repot, ya. Tapi dalil pembolehan ini adalah yang diriwayatkan, yaitu dari Abu Bakar, bahwasanya suatu hari, kata Imam Syafi'i, riwayat ini diriwayatkan oleh dari Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, dan juga madhab Imam Malik sendiri. Maka Aisyah pernah suatu hari terkena sakit. Kemudian perempuan dari kalangan Yahudi itu sedang meruqyahnya, ya, sedang meruqyah Aisyah. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalamnya. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, irqiha bi kitabillah, ya, ruqyahlah Aisyah dengan kitabullah. Artinya Abu Bakar membiarkan. Dan makna kitabullah di sini adalah, bukan yang dimaksud Abu Bakar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak mungkin baca Al-Quran, ya, nggak mungkin baca Al-Quran. Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bolehnya yang meruqyah itu orang Yahudi atau Nasrani, bahkan menggunakan kitab
artinya lafaz-lafaz yang terkandung dalam Taurat dan Injil selama tidak ada kandungan yang terlarang di situ. Ini sebagaimana ketika dibolehkannya ruqyah dengan selain Al-Qur'an, ya, seperti kita bahasa Jawa, ya, menggunakan lafaz sendiri, ya, selama itu permintaan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i mengatakan meruqyah dengan Injil, dengan Taurat itu jauh lebih ringan dibandingkan hukum menikahi wanitanya mereka dan hukum memakan sembelihannya mereka. Kalau memakan sembelihan mereka, hukum menikahi wanitanya mereka itu halal, maka ruqyah ini lebih ringan hukumnya, ya, lebih ringan hukumnya karena ini dalam hal pengobatan, ya. Tapi sekali lagi sebagian ulama memang mensyaratkan kalaupun yang meruqyah itu orang Yahudi Nasrani gak ada masalah asalkan itu yang dibaca adalah Al-Quran ataupun zikir-zikir yang memang disyariatkan. Itu hukum asalnya, ya. Kemudian yaqulul muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, faslun wat tadawi bil hijamah. Masuk kepada fasal berikutnya, masih tentang jenis pengobatan, cuman ini pengobatan secara medis atau secara hissiyah, ya. Kalau ruqyah itu kan secara ruhani, ya. Wat tadawi bil hijamah, dan mengobatan dengan hijamah, dengan bekam. Al hijamah hiya bat'ul jaldi. Bat'ul jaldi, bukan bid'u, ya. Kalau bid'u itu bagian, tapi kalau bat'u dengan ba'nya di fathah itu sayatan, ya. Beda harokat, beda makna. Maka ini keistimewaan bahasa Arab, ya. Lafadznya atau hurufnya sama, akan tapi ketika bacanya beda pula maknanya. Kalau bid'un itu adalah bagian, ya. Tapi kalau bar'u itu adalah sayatan. Al-hijamah adalah bar'ul jaldi, yaitu sayatan di kulit, ya. Qat'uhu wa syaqquhu, yaitu dengan memotongnya, dipotong kulitnya, dibelah, ya. Wa syartuhu, dan juga disayat. Tsumma musaddamu, kemudian dihisap darahnya. Ini namanya hijamah. Wa kana fi zamanil awal al-hijamatu yadawiyah. Pada awal-awal adanya hijamah itu adalah hijamah yadawiyah, yaitu hijamah manual. Gimana manual? Haitsu yumassu ad-damu bil fam, yaitu darah itu dihisap dengan mulut. Dari sinilah kita bisa mengurai khilafnya para ulama dalam hadis Nabi SAW, yaitu aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasanya orang yang menghijamah, orang yang membekam, dan orang yang dibekam. Orang yang dibekam jelas, ya. Kalau orang yang dibekam gak ada muskil. Para ulama mengatakan yang namanya orang dibekam lemas biasa, yaitulah yang menjadi sebab dia batal puasanya. Adapun orang yang dibekam, yang membekam, ini batal dari sisi apa? Lah, dari sisi inilah. Makanya ada khilaf. Para ulama mengatakan kalau zaman dahulu memang iya, ya, bekam itu membatalkan, yang orang yang membekam itu membatalkan puasa karena bekam zaman dahulu itu menghisap darah, ya. Jadi bisa jadi dia ditakutkan akan tertelan darahnya, akhirnya batal puasanya. Tapi kalau zaman sekarang, makanya para ulama banyak yang mengatakan
bekam tidak membatalkan puasa, ya. Karena dari sini pembahasannya diantaranya, yaitu zaman dahulu bekam itu dihisap dengan mulut, ya, dengan mulut, bukan dengan alat. Itu di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, bekam itu sudah ada, ya. Adapun di zaman Nabi SAW, bekam sudah agak modern sedikit, yaitu dengan tanduk, ya, dengan tanduk itu sudah digunakan Nabi SAW. Amal an faqad asbahat aliyah. Adapun sekarang bekam sudah dengan alat modern, ya. Wa hukmul hijamah ajaizah am mustahabbah. Adapun hukum berbekam ini juga ada khilaf, apakah boleh atau mustahab atau sunnah. Ini maudhi'u khilafin bainal ulama, ya, rahimahumullahu taala. Ini tempat khilaf perselisihan antara para ulama. Walladzi yadhhar anna al-hijab mustahabbah. Adapun yang tampak bagi saya, kata pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya bekam ini sunnah, ya. Akan tapi saya kemarin baca tentang beberapa pendapat para ulama ini, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu mengatakan bekam ini laisat bisunnah, ya, karena ini hanya semacam pengobatan, dan ini berasal dari pengobatan sebelum Nabi SAW. Dan ini memang digunakan Nabi SAW karena ini termasuk jenis pengobatan terbaik yang disabdakan Nabi SAW, tapi tidak menunjukkan kesunahannya, ya. Adapun pendapat yang ketiga, ini pertengahan dari kedua pendapat para ulama, bahwasanya setelah mengumpulkan beberapa pendapat dari para ulama yang menyunahkan bekam dan tidak, maka ini kembali kepada kondisi seseorang. Artinya dari praktik Nabi itu berbekam karena beliau membutuhkan ketika sakit, membutuhkan kesembuhan, maka beliau berbekam. Maka kalau kondisi semacam ini, maka dia disunahkan. Hukumnya sunnah bekam ketika sakit. Tapi kalau tanpa ada sebab, kemudian dia ingin berbekam, maka ini hukumnya bukan sunnah, tapi ini hanya semata-mata sebagaimana jenis pengobatan yang lainnya. Wallahu alam. Ini yang saya condongi, ya, bahwasanya hukum asal bekam bukan sunnah, akan tapi itu menjadi sunnah ketika memang dibutuhkan, kalau orang itu sakit. Tapi kalau hanya saya ingin bekam rutin sebulan sekali tanpa ada sebab sakit, tanpa ada sebab, karena memang Rasulullah SAW di dalam riwayat tidak pernah berbekam kecuali dalam kondisi beliau sakit, membutuhkan untuk bekam, ya. Baik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa dzakara fadlaha. Di sini beliau mengatakan berpendapat sunnahnya bekam karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya dan menyebutkan keutamaannya, ya. Ini di antara argumen beliau, ya. Ini muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Gurunya tidak mengatakan sunnah pada asalnya, ya. Dan ini biasa, ya, murid guru, ya, itu berbeda pendapat di dalam suatu hukum permasalahan, itu biasa karena masing-masing memiliki argumen, ya, dan cara pandang di dalam melihat dalil-dalil yang ada. Lima yatarattab ala dzalika min maslahah, dikarenakan bekam itu mengandung maslahat. Fa inna Nabiy alaihi salatu wasallam ihtajama wa aqal hajjama ajrahu. Dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, karena Nabi alaihi salatu wasallam itu berhijamah, berbekam, dan memberikan upah bagi pembekam tersebut.
Wa fi hadits Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah, sesungguhnya yang paling utama dari apa yang kalian berobat dengannya adalah bekam, ya. Au huwa min amsali dawaikum, ya. Atau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bekam itu adalah obat terbaik yang kalian gunakan, ya. Tapi sekali lagi ini tidak menunjukkan tentang sunnahnya, akan tapi ini hanya menunjukkan tentang keutamaan dari jenis pengobatan yang ada, ya. Karena setelah diuraikan tentang masalah bekam adalah Rasulullah SAW itu adalah berbekam ketika beliau sakit, ya, tidak semata-mata hanya sekedar bekam saja. Makanya ini pendapat yang ketiga dari ulama yang memberikan pendapat pertengahan ini yang saya condongi, yaitu bekam itu bisa menjadi sunnah ketika dia memang sakit kemudian dia berobat dengan bekam, maka itu sunnah. Tapi ketika dia tidak ada keluhan sama sekali kemudian hanya ingin berbekam saja, maka itu tidak bisa dikatakan sunnah, karena bekam ini memang pengobatan yang memang sudah ada sejak sebelum Nabi SAW, ya. Baik, yang terakhir sebelum kita akhiri, waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas, dan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, in kana fi syai'in min adwayatikum khairun fahiya syarbatu asalin aw syarbatu mihjamin aw lad'atu min narin wa ma uhibbu an aqtawi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara sesuatu yang baik dari pengobatan kalian adalah terdapat dalam minum madu. Ini yang pertama. Ini Rasulullah menyebutkan bentuk-bentuk pengobatan terbaik. Yang pertama minum madu. Kemudian yang kedua syartatu mihjamin, sayatan alat bekam. Ini berbekam. Kemudian yang ketiga bakaran dari api, yaitu besi yang dibakar, dipanaskan kemudian ditempelkan di luka, ya. Wa ma uhibbu an aqtawiya, dan aku tidak menyukai kai ini. Jenis yang ketiga tidak disukai Rasulullah SAW, tapi ini ditetapkan oleh Nabi sebagai pengobatan terbaik dari tiga jenis ini, ya. Walaupun Rasulullah tidak menyukai yang ketiga, yang kai, ya. Dan ini juga menjadikan dalil bahwasanya tidak mesti setiap yang disebutkan itu sesuatu terbaik di dalam syariat berupa pengobatan itu kemudian langsung menjadi sunnah, ya. Seperti kai ini, kai disebutkan pengobatan terbaik, akan tapi ini dalam hukum syariat Islam kai ini makruh hukumnya. Yang rajih adalah makruh, karena berdasarkan dalil nanti akan ada umat Nabi SAW itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini diantaranya yang tidak melakukan kai, pengobatan dengan jenis panasi besi, dibakar, kemudian ditempelkan di luka. Karena ini memang para ulama meneliti kai ini adalah pengobatan dulu paling maju. Ini pengobatan kalau dulu sudah obat apa saja, usaha apa saja untuk mengobati itu kalau sudah pentok, sudah maksimal dilakukan nggak bisa, maka dengan kai ini biasanya akan sembuh. Makanya ini bisa mengurangi tawakal saking manjurnya, ya. Diistilahkan
dalam hadis tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan orang-orang yang sempurna tawakalnya itu adalah orang yang meninggalkan kai di antaranya, ya. Karena kai ini pengobatan yang manjur di zaman dahulu, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih kita akan membahas tentang seputar hijamah, yaitu nanti faedah-faedahnya, ya, apa saja, ya. Kemudian apakah ada waktu tertentu di dalam berbekam, ya. Nanti akan disebutkan insyaallah taala. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.